beserta staf SDN Gondong 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik baik, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabatnya serta para pengikutnya. Susunan acara hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga berbagi praktik baik, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah Ibu Haji Nurul SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa limanillah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru beserta staf yang alhamdulillah pada saat ini siang ini cerah sedikit. Ya, karena memang pada hari ini kita melaksanakan kegiatan lomba-lomba untuk menyambut kemerdekaan RI yang ke-79. Selalu terima salam marilah kita sanjungan kepada junjungan yang besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mudah-mudahan umatnya akan mendapatkan syafaat yang terakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini merupakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan kompel ya. Tapi pada hari ini kegiatan kompel kita ini akan disampaikan oleh Bu Yayan sebagai guru penggerak. Karena pada hari ini dia akan membagikan berbagi praktik baik ya, dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Karena memang ini merupakan tugas beliau, marilah kita sama kita dukung kegiatan beliau untuk mendapatkan hasil yang terbaik nanti ya. Jadi Bu Yayan akan melanjutkan tentang pemaparan beliau berkaitan dengan guru penggerak. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Nurul atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu berbagi praktik baik, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Yayan Mariana SPD selaku CCP angkatan 11. Mari kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Adanya kami persilakan. Terima kasih Bu Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Nurul SPD selaku kepala sekolah SD Gondong 1. Yang terhormat rekan saya Ibu Moderator Ibu Isya Nurmaya SPD, serta rekan-rekan semua Dewan Guru SDN Gondong 1 yang berbahagia. Puji syukur sahabat kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Ya, hari ini saya akan mendiseminasikan atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Ya, jadi ini salah satu tugas kami dari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Nah, teman-teman, ada yang sudah
dengar budaya positif itu apa sih gitu? Atau pernah baca-baca gitu? Saudara Bu? Oke, kalau belum hari ini kita akan berdiskusi aja ya, jangan terlalu tegang banget. Kayaknya mukanya tegang-tegang banget ini. Ya, next nih Pak. Oke, ini ada sedikit pemaparan. Saya sudah rangkum dari modul 1.4 yang memang isinya lumayan banyak ya. Next. Nah, dalam budaya positif itu ada 8 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi seperti apa perubahan paradigma belajar ini dari kurikulum sebelumnya sampai kepada sekarang kurikulum merdeka. Jadi seperti apa sih perubahannya gitu. Banyak yang mengatakan kurikulum berubah dulu gitu. Padahal itu juga. Nah, yang perlu berubah adalah paradigmanya. Jadi bagaimana kita menyikapi perubahannya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ya, karena kita ini kan guru ya, kita guru pendidik itu kita berhadapannya dengan manusia, bukan dengan benda mati gitu. Sehingga kita harus memahami juga apa sih kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan dasar murid-murid kita gitu. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, kemudian ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita cukup waktunya nanti sampai praktek ke segitiga restitusi. Oke, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga ini kita harus membawa dulu itu kita belajar satu teacher center. Jadi guru itu seolah-olah udah yang paling hebat yang di depan. Jadi murid itu ikut apa kata guru, suruh nulis, suruh baca gitu ya. Nah, sekarang itu berdiferensiasi, anak-anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang visual tipe belajarnya, ada yang audio, ada yang kinestetik. Sehingga bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya produk. Oh, ini yang visual produknya gambar, yang audio produknya nanti dia bisa ke depan bercerita misalkan. Kemudian yang kinestetik dia bisa memperagakan. Tidak selalu seperti itu. Jadi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu ada diferensiasi konten. Konten itu artinya muatan pembelajarannya. Kemudian ada diferensiasi proses. Jadi prosesnya. Jadi bagaimana kita menyampaikan untuk yang visual, bagaimana kita menyampaikan untuk yang audio, bagaimana menyampaikan untuk yang kinestetik. Kontennya bisa sama, prosesnya bisa berbeda. Produknya harus sama nggak? Bisa sama, bisa berbeda. Bisa saja produknya sama, tapi proses dia untuk mencapai produk itu berbeda, gitu ya. Jadi diferensiasi itu tidak hanya oh ini produknya harus beda-beda, oh ini kelompok visual, ini kelompok audio, ini kelompok kinestetik. Tidak seperti itu, bisa juga digabung. Jadi dalam satu kelompok ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, kemudian kita berikan pekerjaan atau proyek belajar, kemudian mereka berkolaborasi. Jadi itu juga bisa ya. Kemudian sehingga peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, next Iman. Oke, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid.
Jadi kalau guru itu seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid-muridnya, mengontrol dalam artian murid ikut aja apa yang disampaikan oleh guru. Mau dia tipe audio, mau dia visual, mau dia kinestetik, kita samain aja cara penyampaiannya. Itu yang dimaksud guru mengontrol murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut guru itu positif, menurut guru itu baik. Kalau dulu bilang kalau kata guru baik ya baik gitu. Tapi kalau sekarang harus kita rubah. Jadi belum tentu yang menurut kita anak ini kita ajarkan dengan menampilkan gambar akan bisa gitu ya. Belum tentu ternyata dia lebih senangnya dengan suara, misalkan dengan nyanyi gitu. Jadi kita harus sesuaikan. Selanjutnya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang sering kita lakukan. Gimana? Kita marahin kalau anak salah, langsung dikritik, langsung kamu nih gini, gara-gara kamu temennya jadi celaka segala macam. Itu kalau dulu kita bilang itu kita bisa menguatkan karakter. Perilaku seperti itu sering kan ya? Kalau ada masalah langsung kita marah. Nah, karena paradigma kita, pikiran kita bahwa ketika kita marah, kita menunjukkan kesalahan dia, itu akan menguatkan karakter, padahal itu tidak benar. Ya, ada benarnya, namun tidak berbekas di hatinya, karena itu motivasinya dari luar. Selalu dikasih tahu kesalahannya, bukan motivasi dari dalam diri dia sendiri, bukan kesadaran dia yang salah gitu. Selanjutnya, orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini juga ilusi itu kan tidak tepat gitu ya. Artinya ketika di kelas orang dewasa kan kita murid itu masih anak-anak. Nah, kita seperti memaksa mereka ketika belajar. Artinya apa? Ada KKM, tidak tuntas KKM, berarti kamu tidak berhasil, berarti kamu gagal. Itu kan artinya kita maksa supaya si anak itu sampai pada KKM. Sedangkan untuk mencapai KKM-nya kita menyampaikannya harus sesuai dengan kita, bukan sesuai dengan anak. Gitu. Jadi ini yang terjadi tentang teori kontrol. Jadi teori kontrol itu bukannya guru mengontrol siswa. Ya, jadi sama-sama mengontrol diri. Next. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi seperti apa? Gitu ya. Pertanyaannya jadinya seperti apa? Nah, yang terjadi sebelumnya kita meyakini bahwa kebutuhan kita sama. Kita meyakini bahwa kebutuhan siswa itu sama, yaitu mereka harus tuntas semua pelajaran misalkan. Sedangkan menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Tidak semua anak butuh hal yang sama. Anak-anak itu unik, mereka tidak bisa disamakan satu sama lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain baik, karena semuanya punya pandangan masing-masing. Yang perlu digali apa alasan dibalik pandangannya itu gitu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi satu tujuan bahwa ketuntasan itu sampai pada KKM misalnya dalam pembelajaran ya. Nah, selanjutnya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Coba pahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya pandangan murid itu seperti apa sih, mereka maunya seperti apa gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, tadi kita ketika melihat anak murid kita melakukan kesalahan, ya itu salah gitu. Berperilaku kurang baik menurut kita udah mencap salah. Padahal
mungkin perilaku salah yang kita anggap salah itu memiliki tujuan tertentu, memiliki tujuan sendiri. Nanti kita bahas dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk terkontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitupun murid, dia tidak bisa kita kontrol. Murid tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai guru, tapi kita harus mengajarkan bagaimana mereka bisa mengontrol dirinya sendiri agar berperilaku sesuai dengan aturan. Itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau udah dibaik-baikin, udah dihalus-halusin, dan udah dibaik-baikin, jadi terus kita apa? Maksa gitu. Udah dibaik-baikin, udah dihalus-halusin, masih nggak bisa juga gitu. Akhirnya kita paksa. Nah, padahal mestinya apa? Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa sih nggak mau gitu? Coba kalau seperti ini mau nggak? Coba kalau seperti ya. Jadi ada alternatif pilihan. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Ini kompetitif, menang kalah. Sekarang ini di era Merdeka Belajar tidak boleh ada ranking, karena adanya kolaborasi bukan kompetisi. Jadi menang-menang, semua ranking 1 dengan kelebihannya masing-masing. Jadi tidak ada lagi ranking 1, 2, 3, 10. Tidak ada. Kalau masih menggunakan ranking, kita masih menggunakan paradigma lama, yaitu teorinya kompetisi. Sekarang yang perlu dibangun adalah kolaborasi. Kenapa? Karena kalau kompetisi, yang pintar nggak akan mau ngajarin yang murah, karena dia pikir nanti nilainya kalah dengan temannya. Kemudian yang kurang juga merasa semakin terpuruk, udah nggak bisa, nggak bakalan bisa ngejar dia, seperti itu. Tapi kalau kita model berpikirnya menang-menang, maka mereka akan saling berkolaborasi, akan menemukan di mana kemampuan mereka, di mana jati diri mereka, dan itulah tugas kita. Ya, next dulu ya. Oke, disiplin positif. Selama ini kita cukup mengenal kata disiplin tanpa ada kalimat selanjutnya, yaitu positif. Apa sih disiplin? Badan apa deh? Disiplin peraturan yang harus kita jawab. Aturan gitu. Aturan disiplin kayak di dalam pembelajaran juga harus ada disiplin. Kedisiplinan kita sebagai guru juga, sebagai murid juga harus terapkan. Kalau menurut saya kayak gitu. Masih lagi. Oke, disiplin taat aturan. Bagus. Ayo buat-buatan ya. Kita disiplin buat-buatan. Oke. Disiplin itu taat aturan boleh. Disiplin itu memiliki, tepuk salut boleh. Memiliki tanggung jawab ya. Kemudian apa bedanya dengan disiplin positif? Ada yang mau berpendapat? Apa bedanya dengan disiplin positif? Negatif. Oke. Di sebelah kiri ada disiplin, di sebelah kanan ada disiplin positif. Ada yang mau berpendapat? Iya, boleh berubah. Boleh tolong dibacain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi menurut saya kita masih motivasi terus supaya mereka tuh bisa melakukan tanggung jawab mereka tanpa kita bilangin ya ntar nilainya paling bagus kita dapat ini. Jadi nggak selalu ada itu. Jadi harus tumbuh kesadaran dalam dirinya sendiri. Cakep, kasih tepuk mantul buat Bapak. Tepuk mantul ya. Tepuk mantul. Mantul.
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Ini ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, ya di sini ada profil pelajar Pancasila. Ya, masih ingat lagu apa tepuk ya, Badar? Profil pelajar Pancasila. Ayo bernyanyi boleh. Coba nyanyi pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ini nilai-nilai kebajikan yang tadi dimaksudkan. Ya, jadi peserta didik memiliki panduan bagaimana mereka berperilaku. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya, termasuk dalam keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati atau jujur ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri mereka. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Tadi perilaku anak didik kita, tentu tadi mereka itu memiliki tujuan, baik itu yang kita anggap perilaku positif maupun yang kita anggap negatif atau kurang baik, pasti ada tujuannya. Makanya kita perlu mengenali apa sih kebutuhan dasar manusia, ya, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Lanjut. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, jadi ketika murid kita mungkin di kelas ada yang suka ngambil makanan temennya, bekal makan temennya minta dulu tiap hari. Ya, sampai si anak yang diminta kamu, dia minta dulu tiap hari gitu kan. Sampai memasalah, kita harus memahami apa sih kebutuhan dia, apakah dia itu kurang makanan gitu ya di rumah, mungkin di rumah belum makan, belum dikasih bekal, mungkin mama ayahnya kerja dikasihnya uang suruh beli sendiri, sedangkan dia nggak beli makanan gitu. Jadi kita harus telusuri kebutuhannya apa yang terjadi atas tindakan yang dia lakukan. Atau kasih sayang. Nah, yang kedua kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, misalnya ada anak di kelas nangis gitu. Ya, apakah dia itu mungkin merasa tidak diterima gitu dalam kelompoknya? Ya, di dalam kelompok sudah dibagi kelompok, nggak mau kelompok sama dia gitu. Akhirnya dia nangis, nggak diajak. Nah, itu kan harus kita telusuri. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, yang keempat kebebasan. Nah, ini biasanya yang kita anggap anak-anak yang agak unik gitu ya, di kelas lari, jalan-jalan, kalau belajar bercicilan gitu ya. Mungkin mereka memerlukan, mereka kebutuhannya itu kebebasan gitu, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, atau mampu mengendalikan arah dirinya, itu kebebasan. Nah, yang terakhir kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, seperti itu. Jadi ini memang kebutuhan dasar manusia ya. Kalau Bu Sumiati kebutuhan bertahan hidup
apa Bu Sumiati yang paling dibutuhkan? Makan ya. Karena saya tahu Bu Sumiati suka masak gitu ya. Bertahan hidup makan. Nah, kalau Bu Umi, bagaimana Bu Umi memenuhi kebutuhan akan kesenangan Bu Umi? Umi mau memenuhi kebutuhan akan kesenangan Umi melalui apa? Duit banyak bisa beli ya udah yang penting sampai suami anak paling habis apa karena ketenangan kebutuhan untuk penguasaannya dengan cara beliau itu suka mengingatkan kita segala macam, itu kebutuhan dasar beliau. Jadi kita tidak berhak untuk menghakimi karena kita masing-masing mempunyai kebutuhan dasarnya sendiri-sendiri, dan cara memenuhi ini adalah dengan kacamata kita sendiri, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini motivasi tadi kita sudah singgung sedikit ya. Jadi ada ekstrinsik, ada intrinsik. Yang ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan hari Senin kalau upacara bendera harus pakai topi, harus pakai dasi, harus pakai rompi, sepatu hitam, kaos kaki putih. Kalau nggak pakai nanti dihukum sama guru yang mempermomah. Ya, akhirnya ketika dia sampai di sekolah tidak memakai itu, dia nangis. Ya, nangisnya bukan karena dia sadar dia salah, tapi takut dihukum. Nah, itu masih ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, artinya apa? Saya mau belajar supaya nanti ranking 1. Itu juga termasuk kebutuhan apa tadi dia? Kalau misalnya dia mau belajar supaya ranking 1, tujuannya ranking 1 bukan untuk ilmunya gitu, penguasaan, ya kan? Betul. Jadi ada kebutuhan untuk memenuhi penguasaan, tapi itu masih dalam motivasi ekstrinsik, masih dari luar. Nah, yang bagus adalah tumbuhnya motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sekarang nih saya lihat Bu Maya ya. Bu Maya selalu disiplin, datang jam 10 udah datang saya lihat. Motivasinya Bu Maya kenapa datang itu? Apakah takut dilihat di CCTV yang kepala sekolah? Atau misalkan nanti supaya dapat penghargaan dari kepala sekolah, dari guru? Kalau motivasinya sih mungkin lebih untuk mempersiapkan pembelajaran sendirinya tuh buat sebelum masuk kita ke sekolah, kan kita harus mempersiapkan dulu untuk ketemu anak-anak, harus ngapain aja. Kadang kalau di rumah pun bukannya kita searching, malah mungkin buka geografi kalau di sekolahan kan mungkin kita bisa sambil searching besok itu materinya apa, atau hari ini kita pembelajarannya apa. kalau datang itu lumayan. Bu Maya bilang kalau datang lebih awal untuk mempersiapkan pembelajaran. Kalau di rumah kadang banyak gangguan, nggak jadi. Mau searching bukannya WA, bukannya TikTok gitu ya. Berarti Bu Maya bisa menghargai diri sendiri. Tumbuhnya motivasi dalam diri untuk menghargai diri kita sendiri, dan kita itu ingin menjadi teladan untuk murid-murid kita. Seperti itu ya, kita jangan malu misalkan kita terlambat, minta maaf dengan murid. Jangan malu. Saya selalu kalau saya terlambat saya minta maaf, alasannya apa, seperti itu ya. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik maupun diri kita sendiri. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu
Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Dimarah-marahin hukuman bukan guru. Dimarah-marahin sama guru hukuman bukan. Hukuman tapi secara psikis, verbal, justru itu lebih membekas ya. Lebih masuk ke hati gitu dan ya. Dan tidak terencana atau tiba-tiba kayak misalkan hari Senin tadi mereka tidak memakai perlengkapan sekolah, kemudian tiba-tiba diperiksa, kemudian ada yang tidak lengkap, dihukum. Hukumannya beda-beda, kadang-kadang tiap hari Senin suruh di sampah, Senin besok suruh ngapain gitu ya. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi tidak diajak bicara lebih dulu. Kamu tidak pakai topi, berarti kamu harus bersihin selokan. Ditanya enggak dia mau apa enggak bersihin selokan? Enggak kan? Enggak dilibatkan, artinya satu arah dari si pemberi hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi perbedaannya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jika guru selalu memonitor murid. Nah, jadi sudah kalau konsekuensi mereka udah tahu. Kalau misalkan nggak pakai perlengkapan berarti hukumannya ini. Gitu. Dan mereka tahu akan dimonitor. Ya, akan dilihat setiap hari Senin selesai upacara. Makanya ketika tidak terjadi pantauan, tidak terjadi monitor, mereka akan bertanya-tanya juga. Asik, hari ini nggak diperiksa, gitu. Karena mereka udah tahu gitu ya. Ada konsekuensi yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki kalau restitusi. Kalau hukuman konsekuensi seolah-olah menebus, benar ya? Menebus kesalahan kalau hukuman itu. Jadi setelah ditebus, kalau kita punya menggadaikan emas, terus kita tebus, selesai nggak usah. Besok kalau kita nggak punya duit, kita gadain lagi nggak? Gadain lagi bisa seperti itu analoginya. Jadi ketika anak dihukum, selesai dia melakukan hukumannya, mereka akan sudah selesai, sudah dimaafin. Tanggung jawabnya selesai. Besok diulangi lagi, dihukum lagi, selesai lagi, seperti itu terus berulang. Nah, ketika terjadinya restitusi yang kita lakukan, itu bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Mereka tahu itu salah dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya, sehingga itu tidak akan terulang. Selanjutnya, restitusi itu melalui proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kolaboratif antara guru dengan murid. Guru sebagai orang yang memantau, sebagai orang yang memonitor perilaku murid, berkolaborasi dengan murid, berdialog, melakukan kesalahannya apa, lalu bagaimana memperbaikinya. Dan itu diharapkan jawaban itu tidak muncul dari guru, tapi dari si anak sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadi bagaimana sih caranya guru itu memonitor siswa murid, memonitor memantau murid? Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sekarang kira-kira kita seringnya yang mana? Seringnya yang mana? Hukum. Ya sama saja. Kadang kita seringnya hukum atau teman gitu ya. Nah, apa sih bedanya ini? Penghukum itu seperti apa? Pembuat merasa bersalah seperti apa? Sebagai teman seperti apa? Pemantau dan manajer bagaimana? Ya, mari kita lihat dulu video berikut ini untuk lebih jelasnya.
bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Udah mulai halus. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap
dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk dan ibu gurunya. Jadi setelah kita melihat 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah posisi manajer. Ya, jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita yang dianggap melakukan kesalahan. Oke, ini ada contoh penerapan. Oke, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Coba kalau posisinya sebagai penghukum, berani. Apa yang akan diucapkan guru ketika posisinya sebagai penghukum? Suruh apa sih kan biasanya suruh berdiri di lapangan. Acara kan? Persis siswa tidak memakai atribut lengkap serta bendera. Biasanya juga barisin, kemudian ya disuruh hormat atau enggak pasien berempat seperti itu. Coba kalimatnya kayak gimana? Kalau posisinya sebagai penghukum, berani sebagai penghukum kalimat ada anak nggak pakai atribut, terus posisi berani sebagai penghukum gimana ngomongnya? Biasa ngomong Kamu, Aura, nggak pakai topi, ya. Cara kalau dulu ya, hormat dan siap dan yang lurus, enggak yang singkat, ya tangannya di samping kalau jangan cengeng-cengeng, siap dan hormat dan ya tangan
tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kita beli atributnya, operasi, yang buas ada di sana yang bergerak dan jangan diulangi lagi ya. Lanjut yang terakhir, posisi manajer. Oke, Bagaimana coba? Nah ini nih, manajer, profesor. Karena sekarang baru akhirnya sama Bapak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Terus lanjut. Ayolah lakukan bagi Bapak ini ya. Tenang, berprinsip. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti yang tadi apa? Yang ini memberi hukuman. Coba bilang lagi mulai. Coba bilang lagi. Oke. Tadi posisi mana aku? Iya. Tadi kalimatnya? Oke, di bawahnya lagi. Naik. Yang atasnya. Nah, kamu tidak benar-benar melakukannya. Berarti memantau, artinya dia memantau apa yang dilakukan muridnya. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Berarti kan dilihatin gitu ya, pantauannya bermain. Oke, ini manajer, teman. Oke, pembentuk. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada yang berpendapat mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Sama nggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda. Apa bedanya? Kalau beda? Kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Kita minta mendapatkan anak-anak kira-kira gimana maunya agar kelas kita ini terlihat nyaman, biar tertib, agar kalian itu masih nyaman. Jadi kita minta pendapat anak-anak kira-kira anak-anak kira-kira mau keyakinannya kayak apa. Jadi kita kasih sesuatu anak untuk berpendapat. Kalau peraturan lebih guru yang peraturan, jadi tidak ada semacam memberi kesempatan kepada siswa. Jadi hanya guru yang membuat peraturan tersebut tanpa ada kesepakatan dari siswa. Ya, tepat sekali. Kita kasih tepuk tangan
mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Seperti itu. Lanjut Bu Mai. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama masih bersifat abstrak. Contohnya misalkan sekarang kalau misalkan peraturan kan dilarang membuang sampah gitu ya. Nah, itu diubah menjadi pernyataan atau pernyataan positif. Gimana kalau dilarang membuang sampah? Kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian nilai kebajikannya apa? Kalau misalkan membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, kerapian. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikannya. Jadi harus bersih, harus rapi gitu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas itu sedikit tapi mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak sehingga dia mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga sekolah itu dilibatkan sehingga mereka tidak merasa terpaksa, tapi memang itu berasal dari kesepakatan bersama. Selanjutnya, oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya kenapa keyakinan kelas itu perlu dibuat pada awal kegiatan pembelajaran, jadi awal masuk sekolah. Selanjutnya, ya, yang pertama apa itu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, bisa saja kalimatnya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Kadang-kadang anak-anak kalau salah salah gitu kan, saling nyalain. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi. Yang terakhir, misalkan kamu berhak kok merasa begitu. Ya, jadi misalkan ada suatu kejadian, kita stabilkan dulu identitas siswa, artinya kembalikan dia pada posisi emosi yang terkontrol. Jadi tidak dalam kondisi masih marah, masih emosi gitu. Jadi seolah-olah nih kalau menstabilkan identitas itu kita ada di pihak dia gitu. Gak apa-apa kok kamu marah, kok kamu berbuat seperti itu wajar. Ibu juga kalau misalkan dipukul lagi misalkan gitu. Tapi itu bagian dari skenario. Itu dari skenario kita supaya dia itu merasa nyaman dulu. Dia tidak merasa takut kalau dia itu sudah berbuat salah nanti akan diapain sama bu guru, akan dihukum atau segala macam gitu. Jadi distabilkan dulu identitas si siswa. Kemudian setelah dia merasa nyaman, setelah dia merasa stabil, kita lanjutkan yang kedua. Ya, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini pun kita tidak menyalahkan gitu ya, tapi kita menggunakan prinsip bahwa setiap perilaku anak itu dia lakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi setelah dia mengakui dia misalkan mukul atau dia memang minta paksa makanan dari temannya, kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, ini kita memvalidasi tindakan dia yang salah gitu ya. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalkan belum sampai pukul baru narik kerah doang gitu. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan sering dicontek sama temennya, terus dia marah karena temennya suka nyontek, dia gebrak meja temennya misalnya. Kita bisa memvalidasi itu sebenarnya salah, tapi kita tidak menyalahkan gitu ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Ya, ini validasi tindakan yang salah. Artinya tindakan yang dia lakukan itu salah, tapi ada alasannya kenapa dia melakukan itu, harus digali lagi gitu. Yang terakhir, nah ini menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, jadi dari dalam diri kita sendiri gitu. Kita bisa mengontrol apakah kita mau marah, apakah kita mau mukul, atau kita mau memaafkan ya. Pertanyaannya mungkin bisa apa keyakinan kelas kita? Setelah tadi kita tanya alasan, kenapa kamu melakukan itu? Misalkan saya emosi bu, segala macam. Nah, coba diingat apa keyakinan kelas kita. Oh iya, berarti tidak boleh harus saling menghormati. Itu kan ada hubungan. Terus nilai-nilai apa yang tadi sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini hanya contoh-contoh ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini hanya contoh. Dengan demikian kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri dia untuk berubah lebih baik. Lanjut, ya. Oke, ada studi kasus. Silakan bisa dibaca dulu. Ada beli tahu anak murid aku minjem Oke ya. Itu aku Udah dibaca ya? Wah, coba. guru aja ya. Guru aja ya. Oke, puas. Coba dilihat di sini ada studi kasus di mana si Sabrina bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Kemudian dia salah pakai sepatu. Harusnya pakai sepatunya warna hitam. Kemudian dia bertemu dengan gurunya Pak Lukman dan kemudian ditegur oleh Pak Lukman. Ya. Kemudian menanyakan apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Nah, Sabrina mengatakan sudah tahu kalau sepatu itu harus warna hitam. Tapi kalau dia pulang lagi rupanya jauh sekali. Nah, tapi gurunya Pak Lukman ini bersikeras pada peraturan. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatunya sesuai peraturan. Nah, Sabrina minta maaf, tapi Pak Lukman tetap tidak memaafkan dan tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, dalam kasus di atas, puas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Udah marah sepatu biarin aja. Posisinya Pak Lukman sebagai apa? Memberi hukuman, apakah manajer? Itu hanya memberi hukuman Ya, memberi hukuman. Semangat ya, memberi hukuman. Indikatornya apa indikatornya? Mengukur Sabrina dengan tidak boleh memakai sepatu. Nah, sekarang nih, itu ceritanya. Apabila Pak Lukman mau mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan Pak Lukman? Ada yang mau Ini bantu? Sabrina tidak usah besok pakai sepatunya yang hitam ya. Hari ini tidak apa-apa. Oke, apa yang diucapkan buat tadi posisi kontrol sebagai apa? Oke, Sabrina hari ini tidak apa-apa ya, tapi besok apa? Teman. Betul. Baik. Sisi paling Oke, sekarang kalau sebagai manajer kira-kira seperti apa di sini? Kalau sebagai manajer, Sabrina dia bagaimana caranya? Dia memanage si Sabrina itu pasti nanya. Apa mau dipraktekin di depan?
Ya. Takut dong. Bu Guru. Kamu tahu apa kesalahan kamu apa hari ini? Iya, Bu ya. Sepatunya pink. Bener. I love pink Bu Guru sepatunya. Kamu tahu kan ya? Kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan kalau seperti itu? Menurut kamu? Gurunya bola sendiri ya. Ada seluruh. Kamu harus seperti Gak apa? punya Bu sepatu warna hitam. Oh, saya kenapa? Pink semua sepatu saya. Dia suka warna. Ada suka warna pink Bu Guru. Kenapa pink semua? Coba kamu bisa, biar supaya kamu suka sepatunya warna hitam sama mama gimana coba? Santai. Elok kamu gimana? Coba solusinya agar kamu bisa menurut kamu solusi kamu gimana? Gimana? Bisa dikasih spidol. Ya, ini anak murid yang apa ya? Saya perlu diganti deh. Memang nggak bisa. Saya lagi murid aja kalau Seperti bisa kamu dikasih spidol. Karena nggak ada lagi Bu Guru, sepatunya pink semua. Maaf ya Bu Guru. Berarti apa yang harus kamu lakukan kalau pink semua? Beli nggak punya uang kalau beli. Masa seperti kamu nggak punya uang? Apabila kamu ingin melakukan sesuatu, apa yang harus kamu lakukan? Nabung Bu Guru. Pinter ya, bisa seperti itu. Bisa dong. Aslinya Pak Bu Guru bener takut. Meskipun ada receh-receh dikit dari sini aja gitu ya. Kayaknya dia Ya nggak apa-apa, itu namanya improvisasi. Oke, jadi yang pertama tadi menstabilkan identitasnya si Sabrina dulu. Mungkin Sabrina, kayak hari ini kok kamu cantik sekali misalnya ya. Tapi Ibu lihat ada yang berbeda sepertinya Ibu ya. Sepertinya sepatu kamu ada yang berbeda, tidak seperti biasanya, misalkan seperti itu. Oh iya, maaf, sepatu saya tidak sesuai, harusnya warna hitam Pak ya. Misalkan harusnya seperti apa? Warna hitam. Misalkan kenapa hari ini kamu pakai sepatunya tidak berwarna hitam? Nanti dia akan menyampaikan alasan. Nah, yang kedua validasi kesalahannya itu, misalkan tadi ditanyakan kembali alasannya tadi mungkin kesiangan, terlambat, segala macam ya. Kita bisa menenangkan dia. Ibu juga pernah seperti itu, tetapi kita harus mengontrol atau kita harus memanage bagaimana untuk anak SD ya. Kita harus bisa mengatur bagaimana kita supaya tidak melakukan itu lagi. Kira-kira seperti apa gitu. Ya mungkin nanti dia akan menjawab, minta diingatkan oleh ibunya atau oleh kakaknya seperti contoh Naren yang tadi gitu ya. Kemudian menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman bagaimana ketika kita posisi sebagai kepala sekolah. Dia menghukum seperti itu, kira-kira kepala sekolah bisa mengambil tindakan menyetujui atau membina Pak Lukman. Dia dibina ya, diberikan penguatan tentang materi ya, ilmu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Kepala sekolah ikut juga. Ah, ini tugas yang kemarin. Olin, apakah hari ini kamu kurang sehat? Ibu perhatikan kamu kurang bersemangat, apalagi di awal pembelajaran. Ibu lihat tadi kamu tertidur. Apakah kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu? Ya Bu, saya mengantuk Bu. Boleh Ibu tahu semalam kamu tidur jam berapa? Saya tidur jam 12 Bu. Apa yang kamu lakukan sampai tidur selarut itu? Saya main game Bu. Wah, pasti gamenya sangat seru ya. Ibu juga senang main game. Ya Ibu. Kadang saat ibu jemu dengan beristirahat dan juga ingin rileks, ibu juga seringkali memanfaatkan HP untuk main game. Tapi ibu juga harus ada diri, jangan sampai kebablasan dan berusaha tanggung jawab yang lebih penting. Apakah oleh ingat dengan keyakinan kelas yang belum pernah kita buat ya apa? Coba diingat lagi, apakah ada hal lain yang belum kamu penuhi dari keyakinan kelas itu? Bagus, jika kamu sudah ingat. Sekarang ibu tanya, apakah yang kamu lakukan tadi
saya Olivia, saya siswi kelas 6 murid dari Ibu Yayan. Saya diajak diskusi oleh Ibu Guru tentang bagaimana saya harus disiplin dalam belajar dan bagaimana membagi waktu antara bermain, beristirahat, dan belajar sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Yayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini kurang lebih kita hari ini. Jadi sebagai guru tentunya kita harus mengetahui bagaimana penerapan budaya disiplin bagi disiplin positif ya untuk murid kita maupun di sekolah kita. Nah, dari sekian banyak kelas di sini, apakah semuanya sudah membuat keyakinan kelas? Ya, sudah membuat semua keyakinan kelas, tinggal melaksanakannya seperti apa. Dan ketika nanti muncul terjadi masalah di dalam kelas, mungkin kita bisa mencoba langkah-langkah dari segitiga restitusi yang sekarang sudah kita pelajari bersama. Ada yang mau berefleksi? 1-2 orang yang berefleksi apa yang sudah kita lakukan hari ini? Model 4P saja. Peristiwa apa, kemudian perasaannya bagaimana, terus pembelajaran apa yang didapat, dan penerapan ke depannya seperti apa. Ada yang bersedia melakukan refleksi? Bu Suwatina, berefleksi. Refleksi. Pakai 4P aja ya umum. P pertama, peristiwa. Apa yang sudah dipelajari hari ini, kita belajar sama-sama tentang apa ya. Jadi kita belajar sama-sama tentang kemudian ntar aja di rumah jangan. Oke semua, ada yang mau didiskusikan lagi tentang disiplin positif? Tadi untuk kasus Bu Pupa ya, yang muridnya dandan di kelas, mungkin bisa distabilkan dulu. Tadi bisa kita jangan langsung ngomel gitu, jangan langsung marah gitu ya. Ibu juga kadang kalau lagi tahu suka pakai. Tapi apakah menurut kamu pantas gitu? Apakah menurut kamu pantas untuk? Tema saya bilang ya. Ya udah pas kita kalau itu panas-panas nggak apa-apa deh kau pakai sunscreen nggak apa gitu ya. Terus pas aja pakai itu kan yang di rumah Kan jadi berbalik kan? jadi saya ngobrol lagi kan emang juga kalau lagi belajar emang kalau lagi belajar lagi jelasin kamu pakai gitu ini kan. Sebenarnya yang dilakukan Bu Pupa itu sudah masuk tahapan restitusi ya, cuma dan restitusi itu tadi kan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini nggak mesti urut, jadi nggak mesti urut, stabilkan dulu identitasnya, habis itu ngapain lagi validasi tindakannya, itu nanya keyakinan. Ini nggak mesti urut, bisa menanyakan keyakinannya dulu gitu, bisa juga memvalidasi kesalahan dulu. Tadi kamu ngapain gitu kan, pakai ini Bu gitu, itu kan udah langsung kita validasi tindakan dia ya. Aku panggil tuh anaknya, mana make upnya sini di situ saya ambil tuh ya. Ini punya mama saya latihan dia mama kamu siapa sih kamu ini lagi belajar Ya, bisa tadi buat ya. kalau kamu mau ngambil mama kamu sudah datang sini ya. Iya, dikasih foto juga. Apalagi kalau itu make upnya punya mamanya, sedangkan kulit dia kan masih anak-anak, mungkin bisa lebih diarahkan gitu. Jadi dia punya, oh iya nanti kalau misalkan saya pakai punya mama saya malah rusak, malah iritasi gitu kan. Ya jadi sebenarnya dilakukan itu udah restitusi gitu. Cuman mungkin urutannya nggak
Ya, berarti udah sukses. Jadi identitas murid yang gagal menjadi sukses. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah menyita waktu istirahatnya, ya waktunya makan siang juga. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya materinya hari ini. Jadi kita menambah pengetahuan tentang disiplin positif ya. Kemudian acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intasari, rekan kerja biaya di SDN Gunung 1. Hari ini ingin merefleksikan kegiatan yang telah berlangsung tentang disiplin budaya positif. Ya, banyak ilmu yang kita peroleh dari kegiatan hari ini, terutama penerapan disiplin positif di dalam kelas pada siswa-siswa kita yang tadinya saya mungkin lebih tipe ke penghukum, ya sekarang bisa menjadi teman maupun pemantau ataupun manajer bagi anak-anak murid saya, bisa belajar lebih baik lagi, bisa menjadi guru yang lebih mengerti siswanya dan tidak terlalu memberi hukuman kepada siswa-siswa. Terima kasih Bu Yaya, terima kasih, kegiatan ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Saya Dinda Asari, guru SDN Gunung 1, rekan dari Ibu Yayan Suryana. Dari kegiatan hari ini yang saya dapat yaitu 5 posisi disiplin positif dari guru dan segitiga restitusi bagaimana kita menghandle siswa yang bermasalah. Good luck Bu Yayan. Peraturan kelas, ada lagi? Ya, jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, hanya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang akan kita sepakati bersama, yang kita yakin akan dapat melakukannya diterapkan di kelas ini. Nah, keyakinan kelas itu meliputi nilai-nilai kebajikan yang ada seperti disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, dan lain sebagainya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan masing-masing satu buah kertas, ya. Kalian tuliskan satu hal yang ingin kita sepakati di kelas kita ini dan akan kita ubah atau kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, sekarang Ibu akan berikan ya. Ya, yang sudah silakan boleh ditempelkan hari ini. Antri.
istirahat. Kalau minum boleh? Boleh. Kita sepakat ya. Minum boleh, tapi makan hanya boleh di jam istirahat. Kira-kira nilai apa sih yang nilai kebajikan apa dari makan di saat jam istirahat atau ketika belajar tidak boleh makan? Disiplin, pintar. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai apa? Kebersihan. Yang ketiga, mengerjakan piket dan mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti nilai disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, tidak berisik atau tertib ketika belajar. Tertib ketika belajar berarti nilainya apa? Ketertiban. Kemudian berteman tanpa membeda-bedakan, tidak mengejek, berarti saling menghormati dan menghargai. Yang terakhir, datang tepat waktu, berarti nilai disiplin. Kita sepakat ini bisa dijalankan bersama? Bisa, insya Allah ya. Ini nilai ini akan menjadi keyakinan kelas kita bersama untuk menumbuhkan rasa disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, ketertiban, dan kebersihan di dalam kelas kita, sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Oke, anak-anak bisa dipahami semua? Komit untuk menjalankan ini selama 1 tahun ke depan. Oke, Ibu minta komitmennya melalui tanda tangan kesepakatan bersama. Silakan secara bergantian. Silakan. Lanjut Aisyah. Yuk lanjut Adinda. Ya ini Arek Rizka Ibu kembali. Oke, terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk menjalankan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dari kita bersama-sama dan untuk kita jalankan juga bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian, partisipasi dan kerjasamanya. Semoga setahun ke depan kelas kita menjadi kelas yang nyaman untuk belajar dan kalian juga bisa berprestasi dengan optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina dari kelas 6. Menurut saya keyakinan kelas itu penting karena dapat menjadikan saya dan teman-teman saya disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda dari kelas 4. Menurut saya keyakinan kelas itu penting karena dapat membantu saya dan teman-teman saya untuk bertanggung jawab dan bisa tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska, saya dari kelas 6A. Menurut saya peraturan kelas itu sangat penting karena dapat menjaga kedisiplinan
kebersihan dan ketertiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.